mafia tanah dan pendukungnya, pengkhianat bangsa yang menggerogoti negeri. Tanah adalah aset berharga bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Namun, keberadaan mafia tanah telah menjadi ancaman besar yang merugikan masyarakat dan negara. Mafia tanah yang terdiri dari oknum pejabat, pengusaha rakus, dan pihak-pihak yang ingin memperkaya diri secara ilegal, telah menciptakan ketidakadilan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah. Lebih parahnya, mereka tidak bekerja sendirian, ada pendukung yang secara sadar atau tidak telah berkhianat kepada bangsa dengan membiarkan praktik keji ini terus berlangsung. Siapa itu mafia tanah? Mafia tanah adalah jaringan yang melakukan manipulasi hukum, pemalsuan dokumen, hingga intimidasi demi menguasai tanah secara ilegal. Mereka bisa berupa oknum pejabat korup yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melancarkan praktik perampasan tanah. Pengusaha serakah yang bekerja sama dengan pejabat untuk menguasai tanah rakyat. Preman dan aparat tidak bertanggung jawab yang bertindak sebagai eksekutor dalam praktik intimidasi dan penggusuran ilegal. Notaris dan pihak hukum nakal yang membantu dalam pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Dampak kejahatan mafia tanah. Praktik mafia tanah tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghancurkan stabilitas sosial dan ekonomi negara. Beberapa dampaknya meliputi kehilangan tanah oleh masyarakat kecil, petani, nelayan, dan warga biasa sering menjadi korban utama. Meningkatnya konflik agraria, banyak kasus sengketa tanah yang berujung pada bentrokan dan ketidakadilan hukum. Kerugian negara, negara kehilangan potensi pendapatan dari tanah yang diselewengkan. Ketidakpastian hukum membuat investor dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia. Pendukung mafia tanah, pengkhianat bangsa. Mafia tanah tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya pendukung. Mereka yang secara langsung atau tidak langsung membiarkan praktik ini terus terjadi adalah pengkhianat bangsa. Pendukung mafia tanah bisa berupa oknum pejabat yang menutup mata dan membiarkan kejahatan terjadi. Masyarakat yang diam dan enggan melaporkan praktik ilegal ini. Lembaga yang seharusnya menegakkan hukum tetapi malah menjadi alat bagi mafia tanah. Solusi, perang melawan mafia tanah. Untuk menghentikan praktik mafia tanah, perlu adanya langkah konkret dan tegas dari berbagai pihak. Penegakan hukum yang lebih kuat, menindak tegas mafia tanah dan pendukungnya tanpa pandang bulu. Transparansi dalam sistem pertanahan, digitalisasi dan sistem yang transparan untuk menghindari pemalsuan dokumen. Peran aktif masyarakat, melaporkan dan mengawasi praktik mencurigakan dalam kepemilikan tanah. Pemberdayaan petani dan masyarakat kecil, memberikan perlindungan hukum serta edukasi terkait hak kepemilikan tanah. Kesimpulan, mafia tanah adalah penyakit kronis yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Mereka yang mendukung praktik ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah pengkhianat bangsa yang menghambat kemajuan negara. Tidak ada tempat bagi mafia tanah dan pendukungnya di negeri ini. Sudah saatnya masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum bersatu melawan kejahatan ini demi keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV, sampai jumpa.